Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desa Reka Putri dengan NIM 21041010085 dari Farmasi D, Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Teknologi Herbal dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Susanti, S.Pram, M.Pram. Tugas yang dibuat itu berbentuk video yang menjelaskan tentang tanaman herbal yang bisa bermanfaat bagi kesehatan. Nah guys, tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali manfaat, contohnya bagi kesehatan. Pada masa dahulu, pada nenek moyang kita hingga pada masa sekarang, banyak sekali masyarakat yang menggunakan tanaman tersebut untuk pengobatan secara tradisional. Seiring berkembangnya zaman dan seiring berkembangnya teknologi, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau masyarakat-masyarakat yang mengembangkan suatu sediaan dari tanaman herbal tersebut. Ya, tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita ini itu digunakan sebagai obat-obatan herbal seperti tablet, sirup, serbuk, teh herbalnya juga ada, terus ada yang digunakan sebagai kosmetik. Nah guys, di sini ada salah satu tanaman yang berpotensi sebagai obat herbal, yaitu ada tanaman kelor. Kelor merupakan tanaman asli kaki gunung Himalaya bagian barat laut India. Di Indonesia, tanaman kelor dikenal dengan nama yang berbeda di setiap daerah. Di antaranya, kelor biasa digunakan di daerah Jawa, Sunda, Bali, Lampung, Marunggih, di daerah Madura, Multong, Flores, Keloro, Bugis, Ongge, Bima, Murong atau Buringai dari daerah Sumatera. Kelor merupakan tanaman dengan dan tahan terhadap musim kering dengan toleransi terhadap kekeringan sampai 6 bulan. Dan ada pula klasifikasi dari tanaman kelor, kingdom, Lente, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonea, ordo Brassicales, familia Moringaceae, genus Moringa, spesies Moringa oleifera. Bagian dari tanaman kelor yang saya ambil itu bagian daunnya. Adapun morfologi dari daun kelor itu bentuknya bulat, telur, elips atau bulat memanjang, ukurannya kecil-kecil, tersusun majemuk dalam satu tangkai. Daun yang berada di ujung tangkai biasanya berbentuk bulat telur sungsang dan sedikit lebih lebar. Tangkai daun kelor memiliki kelenjar kecil di bagian pangkalnya. Dalam analisis fitokimia menunjukkan bahwa daun kelor mengandung sejumlah senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, tanin, terpenoid, flavonoid, dan steroid. Di sini saya mengambil contoh jurnal formulasi sediaan serbuk effervescent ekstrak daun kelor, di mana daun kelor ini mempunyai kandungan B-sitosterol, yaitu adalah komponen dalam kelor yang dapat membantu mengatasi masalah kolesterol. Senyawa ini bagian dari keluarga sterol. Struktur B-sitosterol cukup serupa dengan kolesterol, sehingga dapat meningkatkan kadar HDL dan menyerap LDL dalam darah. Dalam jurnal yang saya ambil di sini ada formula dari serbuk effervescent ekstrak daun kelor. Sebelumnya, dalam pembuatan ekstrak daun kelor itu menimbang 500 gram serbuk simplicia, lalu merendam serbuk ke dalam toples menggunakan pelarut etanol 70% sebanyak 5 liter pada temperatur 15-20 derajat Celcius dalam waktu kurang lebih 5 hari.
menyaring serbuk yang telah dimaserasi selama 5 hari menggunakan kain flanel untuk memperoleh ekstrak cair. Kemudian dilakukan penguapan ekstrak cair menggunakan panci stainless steel. Setelah itu, pemekatan dilakukan menggunakan cawan porselin yang dipanaskan di atas air mendidih untuk menghasilkan ekstrak kental. Nah, di sini ada formulasi dari serbuk effervescent ekstrak daun kelor. Di sini ada ekstrak daun kelor sebagai zat aktifnya, ada natrium bikarbonat, asam sitrat, asam tartat, laktosa, sukrosa, CMCNA. Nah, pembuatan serbuk effervescent ekstrak daun kelor ini menimbang bahan ekstrak kental, bahan asam atau asam sitrat dan asam tartat, dan bahan tambahan yaitu laktosa, sukrosa, dan CMCNA. Mencampur semua bahan yang telah ditimbang ke dalam wadah dan diaduk sampai homogen. Melakukan pengopenan pada suhu 65 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian menaruh hasilnya ke dalam mapan 1. Menimbang bahan ekstrak kental natrium bikarbonat dan bahan tambahan yaitu laktosa, sukrosa, dan CMCNA. Mencampur semua bahan yang telah ditimbang ke dalam wadah dan diaduk sampai homogen. Melakukan pengopenan pada suhu 65 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian menaruhnya hasil ke dalam mapan 2. Kemudian campurlah hasil yang ada pada mapan 1 dan 2 menjadi 1. Diaduk sampai homogen menggunakan alu dan mortir. Serbuk kemudian diopen kembali pada suhu 40 derajat Celcius selama 5 menit. Hasil serbuk disimpan rapat ke dalam plastik klip.